Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang teks eksposisi. Jadi sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks eksposisi. Adapun materi-materi yang akan kita bahas nantinya, yang pertama yaitu definisi teks eksposisi, dan yang kedua ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga struktur teks eksposisi, yang keempat jenis-jenis teks eksposisi. Langsung saja masuk kepada pembelajarannya. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Nah, di sini anak-anak ibu semua udah pada tahu belum nih? Apa itu teks eksposisi? Belum? Jadi, teks eksposisi itu merupakan suatu teks yang berisi informasi serta pendapat namun tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Nah, di teks eksposisi ini juga ada ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri teks eksposisi di sini ada 6. Yang pertama, berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Yang kedua, penyampaiannya harus secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Dan yang ketiga, penjelasannya bersifat informatif, disertai data-data yang akurat dan faktual. Yang keempat, pembahasan masalahnya bersifat objektif dan netral. Dan yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan sikap penulis kepada pembacanya. Dan yang keenam, menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana. Jadi anak-anak ibu sudah tahu belum nih ciri-ciri teks eksposisi? Pasti udah tahu kan? Jadi selanjutnya ada nih struktur teks eksposisi. Supaya kalian lebih paham bagaimana sih bentuk dari teks eksposisi itu, maka kita harus tahu terlebih dahulu struktur-struktur apa saja yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Tesis ini biasanya terletak di awal paragraf, ya, paragraf dari teks eksposisi tersebut. Jadi tesis itu merupakan pembuka karangan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik bahasan. Biasanya tesis ini berisi teori yang dibahas atau sebuah hasil analisis yang nantinya akan diperkuat argumen. Dan yang kedua yaitu argumentasi. Nah, di argumentasi ini biasanya bertujuan untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan atau pernyataan yang berdasar referensi yang kredibel. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Biasanya penegasan ulang ini terletak di akhir dari paragraf teks eksposisi dan biasanya berisi kesimpulan dari teks yang dibahas oleh penulis. Sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham apa itu teks eksposisi? Oke, baiklah. Kita lanjut pembelajarannya yaitu tentang jenis-jenis teks eksposisi. Nah, di sini Ibu membahas 4 jenis teks eksposisi, ya. 4 jenis. Yang pertama yaitu eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini memaparkan pengertian sesuatu secara jelas dan terperinci. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses ini menerangkan suatu proses pembuatan, proses melakukan sesuatu, kegiatan atau proses terjadinya suatu hal. Yang ketiga yaitu eksposisi analisis. Di eksposisi analisis ini berisi pembagian masalah pada gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu yang nantinya akan disusun menjadi paragraf yang berurutan dan sistematis. Dan yang keempat yaitu eksposisi ilustrasi. Nah, di eksposisi ilustrasi ini biasanya dikembangkan berdasarkan gambaran sederhana dari suatu gagasan atau ide. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham
tentang materinya? Oke, baiklah. Selanjutnya, ini Ibu ada contoh dari teks eksposisi supaya kalian lebih bisa paham bentuk-bentuk atau bagaimana bentuk dari teks eksposisi itu sendiri. Yang pertama yaitu tesis ya. Tesis. Contoh kalimatnya begini. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternak yang besar. Ini baru tesis ya anak-anak, baru tesis yang Ibu bahas. Jadi tesis itu terletak di awal paragraf yang berisi informasi tentang teks eksposisi yang dibahas. Nah, untuk struktur yang kedua itu argumentasi. Contoh kalimatnya begini. Sebenarnya, ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari jargon, ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dalam ungkapan tersebut, maka setiap kegiatan ekonomi tersebut terhubung dengan sumber daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya semua proses dari produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Nah, selanjutnya ada struktur teks eksposisi, yaitu penegasan ulang. Contoh kalimatnya begini. Bisa dikatakan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besaran usaha, dan modal. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif tetapi terbuka. Agar bisa berkembang, maka norma dan transaksinya ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial masyarakat dalam hal ekonomi. Baiklah. Dari penjelasan tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Alhamdulillah. Baiklah. Cukup sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.